perkenalkan saya Helmi Nazaratul Janah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Namun sebelum itu, yuk kita kenali dulu apa itu hukum internasional. Hukum internasional dapat diartikan dengan sekumpulan aturan hukum, norma, kaidah, asas-asas, dan prinsip yang berkaitan dengan lintas negara, baik berupa negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya, atau subjek hukum lainnya dengan subjek hukum lainnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari hukum internasional, sekarang kita pelajari apa saja sih sumber hukum internasional itu. Sumber hukum internasional. Sumber hukum berarti dasar berlakunya hukum, atau dapat juga dikatakan sebagai tempat di mana kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional meliputi yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional dapat berupa traktat, fakta, konvensi, dan lainnya. Semua ini dapat dibedakan dalam dua golongan. Golongan pertama melalui 3 tahap pembentukan, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Golongan ini diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang berhak untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan golongan kedua, tahap pembentukannya hanya melalui perundingan dan penandatanganan. Golongan kedua diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum terpenting dari hukum internasional. Namun, tidak semua kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Yang mana unsur-unsurnya seperti 1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum atau unsur material. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum atau unsur psikologis. Kebiasaan internasional untuk dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional harus memenuhi kedua unsur tersebut. Contoh ketentuan hukum internasional yang terjadi melalui proses kebiasaan internasional, yaitu dalam hukum perang. Penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer atau bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Lalu yang ketiga ada prinsip hukum umum. Asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat, untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Misalnya asas hukum perdata seperti Pacta Sunt Servanda, asas bona fides atau itikat baik, asas penyalahgunaan hak, serta asas adiplenti non est adiplenum dalam hukum perjanjian. Kalau asas hukum acara dan asas hukum pidana, asas hukum internasional seperti asas kelangsungan negara, penghormatan kemerdekaan negara, dan asas non-intervensi. Lalu yang terakhir ada keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana. Ini merupakan sumber hukum tambahan. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya sumber subsidiar atau tambahan. Artinya, sumber hukum ini hanya dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, bisa melalui komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih semua.